12 tempat wisata pilihan di Kota Kretek, Kudus. Ingat Kudus pasti ingat rokok. Di kabupaten inilah perusahaan rokok terbesar di Indonesia, Jarum, berada. Tak mengherankan kalau Kabupaten Kudus kemudian dijuluki sebagai Kota Kretek karena memang dari sinilah asal muasal rokok kretek yang legendaris itu pada masa lalu. Kudus yang berbatasan dengan Demak juga merupakan salah satu daerah yang menjadi pusat kegiatan Wali Songo untuk menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Beberapa bangunan serta situs peninggalan Sunan masih dapat kita temui di Kudus. Dengan beberapa fakta di atas, Kudus menjadi salah satu daerah di Indonesia yang cukup membuat penasaran. Satu-satunya cara untuk menghilangkan segala rasa penasaran tentang Kudus adalah dengan mengunjunginya langsung. Jika kamu ingin jalan-jalan ke Kudus, jangan lewatkan beberapa tempat wisata berikut ini. 1. Masjid Menara Kudus dan Makam Sunan Kudus. Tempat pertama yang harus kamu kunjungi di Kudus tentu adalah Masjid Menara Kudus yang terkenal dengan menaranya yang sangat ikonik. Foto menara tersebut bahkan pernah dijadikan gambar pada mata pecahan 5.000. Masjid Menara Kudus merupakan salah satu peninggalan Sunan Kudus. Bangunan Masjid Menara Kudus memiliki arsitektur yang unik karena menggabungkan beberapa kultur. Masjid Menara Kudus merupakan perpaduan antara budaya Hindu dan Islam. Pemilihan arsitektur tersebut merupakan salah satu cara Sunan Kudus untuk menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat sekitar Kudus yang waktu itu beragama Hindu dan Buddha. Bangunan menara yang menjadi landmark utama masjid sendiri berbentuk sebuah candi Hindu. Bangunan seperti ini lazim kita temui di Bali. Di beberapa bagian kompleks masjid kita juga akan menemukan bangunan candi bentar sebagai gerbang masuk ke masjid. Masjid Menara Kudus dibangun pada tahun 1549 M. Batu pertama yang digunakan sebagai fondasi masjid merupakan Baitul Maqdis yang berasal dari Palestina. Di sekitar Masjid Menara Kudus ini juga dapat kita temui makam sang inisiatornya yakni Sunan Kudus II, Makam Sunan Muria. Selain Sunan Kudus, anggota Wali Songo lainnya yang juga menjadikan kawasan Kudus sebagai basis kegiatan adalah Sunan Muria. Makam Sang Sunan dapat kita temukan di puncak gunung yang memiliki nama yang sama dengan namanya yakni Gunung Muria. Gunung Muria sendiri sejatinya berada di 3 wilayah kabupaten di Jawa Tengah yakni Jepara, Pati, dan Kudus. Makam Sunan Muria dapat kita capai melalui Kudus. Di kawasan puncak Gunung Muria juga terdapat sebuah masjid yang didirikan oleh Sunan Muria. Jalan menuju makam sendiri dapat kita temui sebelum kita sampai ke masjid. Terdapat belasan batu nisan di kompleks makam Sunan Muria. Selain makam utama yang merupakan makam Sunan Muria, terdapat beberapa makam lain yang merupakan makam dari para pengikut Sunan Muria. 3. Air Tiga Rasa Rejenu. Keberadaan Gunung Muria menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat Kudus dan sekitarnya, selain membuat tanah di sekitarnya menjadi subur. Beberapa objek wisata juga tersebar di beberapa titik, salah satunya adalah Air Tiga Rasa Rejenu. Lokasi tempat ini juga berada di Gunung Muria, sebelah utara makam Sunan Muria. Tepatnya di Desa Jepen, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Di tempat ini terdapat 3 sumber air yang masing-masing memiliki rasa yang berbeda. Sumber air pertama memiliki rasa tawar cenderung masam. Sumber air kedua memiliki rasa seperti soda, sedangkan sumber air yang ketiga memiliki rasa seperti tuak atau arak. Masyarakat sekitar sangat percaya bahwa air dari masing-masing sumber memiliki manfaat khusus. Di kawasan tempat wisata ini juga terdapat makam seorang ulama yang dikenal dengan Syekh Sesali. Ia merupakan salah satu murid Sunan Muria. 4. Air Terjun Montel, masih di kawasan Gunung Muria.
Tempat lain yang tidak kalah menarik untuk dikunjungi adalah air terjun Montel yang berada di Desa Kajar, Kecamatan Dawe. Untuk sampai ke tempat ini dibutuhkan waktu perjalanan sekitar 30 menit dari pusat kota Kudus. Air terjun Montel memiliki tinggi sekitar 50 meter dengan debit air yang tidak terlalu tinggi. Bahkan pada waktu-waktu tertentu air terjun ini akan kering. Meski begitu, lokasi air terjun yang berada di lingkungan pegunungan dengan pemandangan alam yang indah dan suasana sejuk membuatnya selalu menarik untuk dikunjungi. Beberapa fasilitas standar, seperti warung dan toilet, sudah tersedia di sekitar air terjun. 5. Grey Canyon. Jika di perbatasan Demak dan Semarang ada Brown Canyon, maka di Kudus ada Grey Canyon. Tempat ini sama-sama merupakan area tambang batu yang terlihat sangat fotogenik sehingga banyak orang yang sering menghabiskan waktu di sana untuk sekedar foto-foto atau menikmati pemandangan. Lokasi tempat ini berada di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Jekulo. Pemandangan tebing-tebing batu sisa-sisa penambangan akan menyambut kedatangan kita di Grey Canyon. 6. Situs Pati Ayam. Museum serta situs purba tidak hanya ada di Sangiran, Sragen saja. Di Kudus juga ada sebuah situs purba yang dilengkapi dengan museum untuk menyimpan fosil-fosil yang ditemukan di sekitar situs. Situs dan museum purba yang ada di Kudus tersebut dikenal dengan situs Pati Ayam. Di museum situs Pati Ayam kita akan menemukan banyak fosil binatang purba dengan ukuran raksasa. Replika manusia purba juga akan kita temukan di museum ini. Lokasi situs Pati Ayam juga masih berada di kawasan Gunung Muria, tepatnya Desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. 7. Sendang Jodo. Tempat yang satu ini juga berada di lereng Gunung Muria, tepatnya di Desa Purworejo, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Bentuknya berupa sendang dengan air yang tak pernah kering. Yang menjadikan tempat ini cukup membuat penasaran adalah terkait mitos yang beredar di kalangan masyarakat. Konon, barang siapa yang mengunjungi tempat ini bersama pasangan maka hubungan mereka akan semakin langgeng. Mungkin itulah sebabnya kenapa tempat ini dinamakan Sendang Jodoh. 8. Taman Oasis. Di Kudus kita akan menemukan beberapa landmark yang dibuat oleh PT Jarum. Salah satunya adalah sebuah menara berbentuk rokok yang ujungnya mirip spiral. Landmark ini berada di kompleks Taman Oasis yang dibangun oleh PT Jarum. Taman ini sendiri berada di Desa Gondang Manis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Beberapa pohon tampak tumbuh di sekitar taman dengan rumput-rumput yang tertata cukup rapi, menjadikan tempat sebagai tempat yang asik untuk kumpul-kumpul bersama teman. 9. Desa Wisata Rahtawu. Rahtawu merupakan sebuah desa yang berada di dataran tinggi. Desa ini merupakan desa tertinggi di Kecamatan Debok, Kudus. Ketinggiannya sekitar 1.627 meter. Di desa ini terdapat sebuah gunung yang dikenal dengan Gunung Wukir yang lokasinya berada di sebelah Gunung Muria. Lokasinya yang berada di kawasan pegunungan membuat Desa Rahtawu memiliki potensi yang melimpah. Pemkab Kudus sendiri kabarnya berencana mengembangkan desa ini lebih lanjut dengan membuat waduk buatan serta gondola secara natural. Beberapa potensi wisata yang dapat kita temui di Desa Rahtawu adalah Puncak Songolikur, air terjun Gongomino serta mata air Kali Gelis, khusus untuk yang menyukai wisata bernuansa mistis. Di Rahtawu juga terdapat beberapa petilasan yang dapat dikunjungi. 10. Waterboom Mulia Wisata. Kalau ingin bermain air, di Kudus ada Waterboom Mulai Wisata yang bisa kamu kunjungi. Di tempat bermain bernama air ini terdapat beberapa kolam renang yang telah disesuaikan dengan kelompok usia. Ada juga sebuah kolam pemancingan untuk yang hobi memancing. Lokasi tempat ini berada Desa Kajar, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. 11.
Museum Kretek. Kunjungan kita ke Kudus akan semakin lengkap jika mengunjungi tempat ini. Museum Kretek. Museum ini semakin menegaskan status Kudus sebagai kota kretek. Bangunan museum sendiri dibangun di atas lahan seluas 2 hektar. Bangunan utama museum berbentuk rumah adat Kudus yang terlihat cukup megah. Di ruang pameran museum terdapat beberapa patung dari sosok-sosok penting dalam perkembangan industri rokok kretek. Di museum ini kita bisa belajar tentang sejarah kretek serta cara pengolahannya, baik melalui cara tradisional maupun menggunakan mesin yang lebih modern. Selain bangunan utama berupa museum, terdapat beberapa fasilitas lain termasuk mini bioskop serta kolam renang. Lokasi museum ini berada di Jalan Getas Pejaten nomor 155, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. 12 Gerbang Kudus Kota Kretek. Gerbang Kudus Kota Kretek merupakan sebuah landmark baru yang ada di Kabupaten Kudus. Namanya seolah semakin menegaskan status Kudus sebagai kota kretek. Bangunan yang selesai dibangun tahun 2015 dan konon menghabiskan anggaran 16 miliar ini dibangun persis di sebelah jembatan Tanggul Angin yang memisahkan Kabupaten Kudus dan Demak. Pembangunan gerbang perbatasan ini difasilitasi oleh PT Jarum. Bentuk bangunan ini sekilas mengingatkan kita dengan Opera House di Sydney, tetapi ternyata bentuk tersebut merupakan replika daun tembakau. Tulang daun yang jumlahnya mencapai 100 buah konon dibuat dari bahan baja khusus dari Australia. Itulah 12 wisata terindah di Kabupaten Kudus. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi rekomendasi wisata Anda. Jangan lupa subscribe ya.